Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Kali ini di mata kuliah dasar keselamatan kerja, kita akan banyak membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk di sesi pertama ini, saya akan membahas tentang sejarah, pengenalan, dan penerapan dasar K3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai dosen pengampu di mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Saya Warman. Enggak, barangkali dari rekan mahasiswa yang mau berbagi ilmu ataupun sharing pengalaman bisa melalui Instagram ataupun melalui email. Nah, di sini mungkin saya ingin mengajak kepada teman-teman Kesmas untuk menyadari bahwa siapa diri Anda, siapa diri saya. Ini lebih ke mendalami tentang kesehatan masyarakat, bahwa senjata utamanya yaitu public speaking, yaitu bagaimana caranya mengontrol, mengendalikan audiens, kemudian bagaimana caranya untuk berbicara di depan umum agar pesan yang kita sampaikan diterima oleh masyarakat, terutama di mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Itu mungkin sekilas tentang saya. Kita mulai dari sejarah K3, terutama di dunia. Itu bermula dari Hammurabi. Itu raja dari Babilonia, itu sekitar 1700 sebelum Masehi. Dalam kitab undang-undang menyatakan bahwa bila seseorang ahli bangunan membuat rumah untuk seorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut harus dibunuh. Dalam pernyataan ini kita lihat bahwa akan pentingnya suatu bangunan itu harus kuat, harus kokoh, agar terhindar atau agar mencegah dari kecelakaan kerja, terutama kepada pekerjaannya sendiri maupun dari si penghuninya bangunan tersebut. Kemudian pada zaman Mozai, lebih kurang 5 abad setelah Hammurabi, mungkin 1200 sebelum Masehi, telah ada ketentuan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerjanya. Pada waktu itu telah ada kewajiban untuk memasang pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah. Linnaeus, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, mensyaratkan agar para pekerja tambang memakai tutup hidung. Di sini kita melihat bahwa sudah ada rasa mengamankan pekerja, terutama harus memakai alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian berlanjut ke 1500 sebelum Masehi, yaitu pada bangsa Mesir ketika Ramses II membangun terusan dari Mediterania ke Laut Merah, dan juga ketika membangun Ramesseum. Saat itu Ramses II menyediakan tabib untuk menjaga kesehatan para pekerjanya. Artinya di sini kalau zaman sekarang sih lebih ke
dokter ataupun lebih ke yang ahli tentang penyakit, terutama di tentang kesehatan pekerjanya, agar terhindar dari kecelakaan atau luka ataupun dari penyakit akibat kerja. Kemudian ke Bernardin Ramazzini dari Universitas Modena di Italia, dianggap sebagai bapak kesehatan kerja. Beliau yang pertama menguraikan hubungan berbagai macam penyakit dengan jenis pekerjaannya. Contohnya misalkan kalau pekerjaannya itu berupa pengeboran, itu biasanya penyakit kerjanya bisa berupa asma karena banyak sekali debu. Kemudian ada lagi ke penyakit akibat kerja, misalkan di situ ada di bawah tambang biasanya ada penyakit kolera ataupun penyakit kulit dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1911, tepatnya di Amerika Serikat, diberlakukan Undang-Undang Kerja Work Compensation Law, yang antara lain mengatur bahwa setiap kecelakaan kerja yang terjadi, baik akibat kesalahan tenaga kerja ataupun tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi jika hal itu terjadi dalam pekerjaan. Artinya di sini sudah memikirkan asuransi atau jaminan keselamatan kerja bagi si pekerja ketika terjadi kecelakaan. Kemudian pada tahun 1931, H.W. Hendricks dalam bukunya Industrial Accident Prevention menulis tentang upaya pencegahan kecelakaan di perusahaan. Tulisan ini kemudian dianggap merupakan permulaan sejarah baru bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisir secara terarah. Memang di sini sudah terarahnya itu karena dirinci melalui pencegahan kecelakaan, mulai dari si pekerjanya, si mesinnya, si tempat lingkungan kerjanya. Itu sejarah ketiga di dunia. Lanjut ke sejarah ketiga di Indonesia. Di Indonesia sendiri memang sangat dipengaruhi oleh ketika masa kolonial Belanda. Itu tepatnya di tahun 1847. Ini dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Kemudian tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 20, sejenis undang-undang yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap, yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst van Heer Stoomwegen. Mungkin kalau sekarang oleh ahli K3-nya. Selanjutnya, penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Untuk itu, pada tahun 1905 dengan Stadblad nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Perundangan Kesehatan Kerja yang dikenal dengan Veiligheidsreglement, disingkat VR, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan Stadblad 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Ini cikal bakal aturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lagi
yang terkenal di Indonesia itu perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu tentang K3. Nah, pasti rekan mahasiswa banyak bahkan mungkin sering melihat lambang ini. Biasanya ini terpampang besar di perusahaan ataupun di gerbang ataupun di alat-alat ataupun di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pekerja. Ya, ini lambang dari K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Ini filosofis atau arti dan makna dari kombinasi lambang palang berwarna hijau ini. Tanda palang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian arti dari roda gigi itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti dan makna warna putih mengartikan bahwa bersih dan suci. Kemudian arti makna warna hijau itu identik dengan selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian arti makna 11 gerigi roda itu ternyata tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 11 bab yang ada di Undang-Undang Keselamatan Kerja ini. Ini sekilas pengenalan dari lambang K3. Kemudian apa sih pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja? Memang untuk penulisannya pun ini diawali dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk arti dari keselamatan kerja itu keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan keselamatan kerja. Ini mungkin lebih berupa sifatnya teknis dari bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut dan bagaimana caranya mengatur kerja petugas di tempat kerja. Kemudian untuk arti dari kesehatan kerja yaitu suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Pertama, terhindar dari penyakit-penyakit akibat kerja, fisiknya itu kuat ketika mengoperasikan alat berat ataupun mesin yang ada di tempat kerja. Kemudian mentalnya pun harus berani, semangat agar tidak ragu-ragu ketika menggunakan alat atau mesin. Dan sosial itu orang tersebut harus berinteraksi dengan sesama timnya, ataupun pasti di pabrik atau di perusahaan itu harus adanya kerjasama sesama rekan kerja. Itu pengertian dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Adapun untuk pengertian keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri dalam satu kalimat, ini menurut filosofi Mangkunegara, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu secara filosofis. Kemudian secara keilmuan,
Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja itu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ini pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian apa sih tujuan dari K3? Tujuan ini tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 3. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Artinya pekerja itu ketika di tempat kerja harus terjamin dan terlindungi dari kecelakaan kerja baik di lingkungan ataupun si pekerjanya sendiri dan orang lain. Orang lain di sini bisa saja kunjungan ataupun tim audit ataupun tim pengawas dan lain sebagainya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Maksud di sini mesin yang digunakan, mesin yang dioperasikan itu harus aman, tidak menimbulkan efek khawatir atau bahkan sudah tidak layak masih dipakai. Itu akan menyebabkan kecelakaan kerja yang serius. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Artinya pekerja yang bekerja di tempat perusahaan ataupun di pabrik dimanapun pasti inginnya mendapatkan gaji ataupun mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ini harus diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk di K3 itu ada yang namanya bahaya, yaitu pengertiannya semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Ini yang dinamakan bahaya. Jadi di tempat kerja itu penuh dengan bahaya, penuh dengan resiko. Karena di sini semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi. Di sini ditekankan berpotensi, artinya berpotensi itu lebih ke akan ataupun tanda-tanda bahwa ini akan terjadi kecelakaan ataupun menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sumbernya dari mana? Bisa dari manusia, bisa dari mesin, bisa dari material, bisa dari metode, bisa dari lingkungan itu sendiri. Kemudian jenisnya itu berupa tindakan dan kondisi. Nah, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi bahaya tersebut. Itu bisa berupa dari biologi, kimia, mekanik, biomekanik, kemudian psikologi sosial. Biologi ya berupa bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Kalau kimia dari bahan-bahan ataupun material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, korosif. Kemudian kalau dari mekanik, ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Biomekanik, gerakan berulang, posisi kerja, ini biasanya ergonomis. Kemudian dari psikologi atau sosial, ini bisa berupa stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan lingkungan, emosi negatif. Kemudian beralih ke resiko. Tadi di tempat kerja itu pasti ada bahaya dan pasti ada resiko. Itu potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh, luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan pekerja itu luka, maka
kerugiannya itu tidak bisa memproduksi atau tidak bisa mengoperasikan suatu mesin atau alat. Jadi makanya produktivitasnya akan rugi, terutama dari segi hasil produksi yang di perusahaan tersebut berkurang. Kemudian penilaian dan kategori. Di resiko ketiga itu sering menggunakan warna-warna yang berbeda. Seperti ini tingkat frekuensi dan keparahan. Kalau misalkan warna biru, warna hijau itu rendah, kemudian kuning itu sedang, merah itu tinggi, kemudian ungu itu ekstrim. Dan untuk perlakuannya pun ataupun solusi dari bagan frekuensi dan keparahan ini, untuk solusinya itu kalau misalkan hijau perlu aturan atau prosedur atau rambu. Kalau sedang warna kuning itu perlu tindakan langsung. Kalau merah itu perlu perencanaan pengendalian. Dan ungu perlu perhatian manajemen atas. Oke. Selanjutnya pengendalian dari resiko ketiga itu, di sini kita mengenal dengan hierarki pengendalian resiko atau bahaya. Ada 5 yang harus difahami bahwa untuk pertama itu ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, alat pelindung diri. Kalau eliminasi ini biasanya menghapus atau meniadakan bahaya. Kalau substitusi ini biasanya pergantian atau diganti dari segi alat, mesin atau bahan tempat kerja yang lebih aman. Kalau perancangan itu biasanya modifikasi atau kombinasi dari alat atau mesin tempat kerja yang lebih aman. Kalau administrasi ini bisa berupa prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, label. Kemudian ada lagi ke alat pelindung diri. Ini menyediakan APD kepada tenaga kerja. Nah, tanda panah ini menandakan bahwa ketika untuk meningkatkan perlindungan, maka harus dilakukan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau misalkan si pekerja itu ingin lebih selamat, maka harus substitusi atau mengganti alat mesin yang dioperasikan dibandingkan dengan menggunakan misalkan sarung tangan ataupun helm. Dia lebih baik mengganti mesinnya karena si mesin tersebut sudah tidak layak dipakai. Walaupun si pekerja sudah memakai alat pelindung diri, tetapi karena mesin tersebut sudah tidak layak, ya pasti akan menimbulkan bahaya yang lebih tinggi. Itu contoh kecilnya. Nah, kemudian kewajiban pengusaha, ini pemilik dari perusahaan ataupun pabrik ataupun yang lainnya, masih tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tepatnya di pasal 14. Itu pertama, menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Artinya kalau misalkan memberi tanda-tanda atau rambu-rambu petunjuk bagi pekerja itu harus mudah dilihat dan terbaca. Dan biasanya pemilihan warna itu warna-warna yang mencolok ataupun warna-warna yang dari kejauhan itu sudah terlihat. Kemudian memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Itu tadi gambar-gambar petunjuk ataupun dari label-label itu harus
semua bahan pembinaan lainnya mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja ataupun orang lain di tempat kerja. Kemudian ketiga, menyediakan alat pelindung diri APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja, disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpin. Sangat penting sekali harus menggunakan APD. Ini sangat penting sekali karena untuk melindungi diri pekerja tersebut maupun dari orang lain yang di tempat kerja. Kemudian kewajiban tenaga kerja. Ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12 ada 5. Pertama, memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas atau keselamatan kerja. Artinya, misalkan ada tim pengawas datang ke tempat kerja menanyakan bahwa ini mesin masih bagus atau tidak, ini mesin masih layak atau tidak. Nah, si pekerja harus memaparkan atau menjelaskan secara rinci dan memberikan keterangan yang benar. Dan menggunakan alat pelindung diri yang diwajibkan. Ini tingkat kepatuhan dari pekerja harus dan selalu di tempat kerja itu memakai alat pelindung diri. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu kewajiban dari tenaga kerja. Dan syarat dasar K3 itu di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada 9. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat. 5. Memberi P3K. 6. Memberi APD pada tenaga kerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisikan, dan getaran. 8. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja, PHK, dan keracunan. 9. Penerapan yang cukup dan sesuai. 10. Suhu dan kelembaban udara yang baik. 11. Menyediakan ventilasi yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, dan cara dan proses kerja. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. 17. Mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. 18. Penyesuaian dan penyempurnaan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi. Ini syarat dasar K3. Jadi di dalam suatu perusahaan, pabrik, dan lain sebagainya itu harus memuat 18 ini. Ini agar pada intinya untuk mencegah pekerja ataupun orang lain di tempat kerja meminimalisir kecelakaan, nol kecelakaan atau zero accident, dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar kesehatan dan keselamatan kerja di sesi pertama ini. Kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.